Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Yohanes Sinaga, dalam acara Inspirasi Harian One Year in Mission. Sepanjang 24 hari ke depan, teman-teman muda akan mendengarkan suatu kisah perjalanan dari seorang tokoh Alkitabiah yang bernama Daud. Banyak dari kita yang menganggap bahwa Daud adalah sosok yang sempurna tanpa cacat. Tetapi di balik lembaran-lembaran yang ditulis dalam 1 Samuel dan 2 Samuel, kita akan menyaksikan bahwa Daud adalah tokoh yang sangat-sangat kompleks. Dia tidak berbeda dengan presiden-presiden seperti Soekarno, Soeharto, dan bahkan diri kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya, di manakah kekuasaan itu terletak? Di mana? Kapankah seseorang bisa disebut sebagai seorang yang berkuasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, George R.R. Martin dalam novelnya Game of Thrones menuliskan suatu perumpamaan di mana 4 orang, seorang raja, seorang imam, seorang kaya, dan seorang tentara bayaran masuk ke satu ruangan. Orang kaya, raja, dan imam berteriak kepada pembunuh bayaran, kepada tentara bayaran untuk membunuh 2 orang lainnya. Dari keempat orang ini, siapa yang paling berkuasa? Apakah sang imam? Apakah sang raja? Apakah orang kaya? Atau apakah tentara bayaran tersebut? Beberapa dari kita berkata bahwa yang paling berkuasa adalah raja. Kenapa? Karena raja memiliki otoritas. Tetapi beberapa orang juga berkata bahwa tentara bayaran ini hanya, dia bayaran. Berarti yang bisa mengontrol dia tidak lain adalah uang. Beberapa orang berkata bahwa yang paling berkuasa pada saat itu tidak lain adalah imam. Karena imam bisa menggunakan agama sebagai alasan untuk menghancurkan orang lain. Beberapa orang memilih bahwa yang paling berkuasa tidak lain adalah tentara bayaran. Karena dia yang mempunyai senjata dan siap mengeksekusi mereka yang berbeda dari dia. Mereka yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi uniknya adalah tidak ada jawaban yang di atas benar. Kenapa? Karena kekuasaan terdapat di mana kita percaya itu ada. Kekuasaan itu ditemukan dalam kepercayaan kita. Artinya apa? Konsep kekuasaan adalah konsep yang sangat-sangat subjektif. Kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi presiden? Karena mereka percaya bahwa menjadi presiden itu adalah memiliki kekuasaan untuk membawa perubahan. Kenapa ada orang berlomba-lomba untuk menjadi ketua jemaat? Karena ketua jemaat identik dengan kesempatan untuk menjadi berkuasa. Kenapa banyak orang terobsesi untuk menjadi orang kaya? Karena seperti tadi, beberapa orang beranggapan bahwa kekuasaan itu didapatkan dari kekayaan. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah mendapatkan kekuasaan tersebut? Apakah kita akan merasa puas? Salah satu filsuf berkata bahwa power reveals. Kekuasaan menunjukkan apa? Menunjukkan identitas kita. Seseorang boleh saja rendah hati ketika ia bukan siapa-siapa. Tetapi ketika ia menjadi berkuasa, ketika ia mempunyai power untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dia pasti akan mengalami perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, power reveals. Dan apa yang menjadi relevansi dari perumpamaan ini dan kehidupan Daud? Karena seiring Daud mulai berkenalan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan, maka perilaku dan karakternya perlahan-lahan mengalami perubahan. Renungan kita ke depan bukanlah renungan yang enak untuk didengar. Renungan kita untuk 24 hari ke depan bukanlah renungan yang bisa memberikan kekuatan rohani bagi mereka yang sudah kuat. Renungan kita untuk 24 hari ke depan adalah renungan yang akan menghadapkan kita kepada sisi buruk kita masing-masing. Dan di akhir renungan ini, ketika kita melihat sosok Daud, kita akan melihat bagaimana setiap dari kita digoda untuk menjadi berkuasa. Apakah Anda telah menjadi seperti Daud? Apakah Anda pribadi yang rohani tapi juga ambisius? Tetap bergabung bersama kami. Sepanjang 24 hari ke depan, kita akan mempelajari kehidupan Daud
dengan judul Raja Daud di antara cinta, tahta, dan iman. Terima kasih. Tuhan memberkati.